pemirsa, kembali lagi dalam program Bincang Bisnis dan kali ini bersama dengan Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Ada pepatah yang mengatakan nggak kenal maka nggak sayang. Hal ini juga berlaku sama dalam dunia bisnis. Kalau ada bisnis ataupun produk yang nggak dikenal, ya otomatis namanya pendapatan pasti hilang melayang. Oleh karena itu, yang namanya branding tentu jadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis, terutama bagi UMKM. Nah, bagaimana strategi branding yang tepat untuk UMKM? Kali ini kita akan cari tahu dan langsung berbincang dengan para narasumber yang luar biasa dari Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Saya akan langsung sapa satu persatu ya. Oke, yang pertama di sebelah saya ada Bapak Abdullah Hoiriko, SSN Medcom, dosen program studi desain komunikasi visual. Apa kabar nih, Pak Riko? Baik, selamat pagi. Ya, pagi Pak Riko. Lalu di sebelahnya ada Pak Yuda Delonix Renzina, STMSN. Beliau adalah dosen program studi desain komunikasi visual. Apa kabar nih Pak Yuda? Baik, Mbak Fani. Terima kasih. Lalu ada Mbak Atalah Anindya Kirana ya. Oke, mahasiswi program studi desain komunikasi visual. Apa kabar nih Mbak Atalah? Dan ada Mas Jonathan Gary Joy C. Ini mahasiswa program studi desain komunikasi visual. Apa kabar nih Mas Gary? Oke, nah ini ngomong-ngomong soal branding ya, tadi saya sudah sempat singgung di awal. Jadi banyak orang awam yang mengira branding itu atau brand itu ya merek gitu ya, nama produk atau nama layanan. Tapi sebenarnya hakikatnya brand itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa itu penting banget buat UMKM, Pak Yuda? Ya. Atau Pak Riko? Jadi untuk saya bukanya sebagai opening, sebenarnya kalau mindset atau stigma beberapa orang, terutama UMKM di luar sana, itu brand itu hanya seputar kayak nama sama logo aja. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita mengutip dari salah satu penggiat dari branding ya, Pak Subiakto, beliau itu mengatakan kalau misalnya brand itu adalah sebuah merek plus ada value di dalamnya. Value. Value. Seperti apa? Nah, value itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah merek tersebut. Okay. Jadi merek itu nanti bisa menyangkut seputar dengan visi misi dari UMKM-nya, harapan UMKM-nya ke depan kayak gimana, terus janji-janji perusahaan terhadap customer, seperti itu, Mbak. Janji-janji perusahaan. Ya. Luar biasa ya. Contohnya seperti apa nih konkretnya? Jadi konkretnya kayak gini. Kalau misalnya kita sebagai pelaku UMKM ya, kita itu nanti ke depannya pasti punya harapan besar kalau produk kita itu akan berkembang di luar sana. Itu bukan sesuatu yang jangka pendek aja sebenarnya. Itu merupakan sesuatu yang dibangun untuk jangka panjang. Dalam arti kayak gini misalnya, saya memiliki produk ayam goreng misalnya, kalau ketika saya mengeluarkan sebuah produk ayam goreng, tentu saja nanti pesaing di luar sana itu banyak banget. Ketika saya tidak memiliki sesuatu yang saya bangun untuk membedakan produk saya dengan yang lainnya, itu dalam hal positioning, itu nanti bisa menenggelamkan produk saya dengan yang lainnya. Maka dari itu, nanti juga salah satunya nanti kita harus mengatur strategi. Gimana sih kira-kira nanti customer yang cocok dengan ayam goreng kita seperti apa? Misalnya di luar sana ada ayam goreng yang tipikalnya yang cepat saji, ada modelnya yang seperti kayak resto misalnya, bahkan ada yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, kita pengennya customer kayak gimana? Jadi bayangannya seperti itu, Mbak. Jadi brand itu satu kesatuan yang di dalamnya ada tidak hanya sekedar nama, tapi juga ada value, harapan-harapan, visi misi perusahaan. Kalau kaitannya dengan logo seperti apa? Apakah input di dalamnya seperti itu atau gimana nih? Oke. Seperti kata mbaknya tadi kan ada yang tak kenal maka tak sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau berapa sih nama contoh kayak saya gitu ya. Nama Riko, berapa nama Riko yang ada di seluruh dunia. Tetapi kan yang membedakan kalau kita ngomongin tentang brand itu kan yang membedakan yang mana gitu. Ayam goreng sebegitu banyaknya. Tetapi ketika kita ngomongin tidak ada identitas dalam artian merek gitu ya, merek, brand itu kan merek gitu kan.
berarti kan ayam ini sama aja semuanya gitu. Iya. Tetapi kalau satu dikasih merek umpamanya sebutlah salah satu merek yang terkenal gitu ya, yang besar gitu. Tetapi bagaimana dengan merek-merek yang kecil gitu? Mereka pengennya juga ambil porsi dari merek yang besar itu kan. Iya. Akhirnya mereka membuat dengan standarnya UMKM, mereka bikin label, membuat nama. Iya. Ya kan. Nah, nama itu nantinya harapannya adalah bisa mengambil ciri khas atau mempunyai ciri khas dari merek dagangnya dia sendiri, maksudnya di produknya. Jadi kalau kita ngomongin brand, ya harapannya adalah nama dulu gitu ya. Ketika kita ngomongin nama, yang mana sih? Rico yang mana? Nah, Rico yang mana ini ketika saya ngomongin Rico-nya, oh Rico yang selalu pakai, umpamanya selalu pakai warna hitam. Selalu tampilannya kayak ABC ya, kayak gitu. Itu kan suatu identitas. Salah satu logo itu adalah hanya bagian kecil daripada brand itu sendiri. Benar. Gitu. Ya, itu hanya sekedar mempertegas bahwa Rico yang suka pakai baju hitam itu dia ada ini gitu ya, tambahan logonya seperti ini. Itu hanya sekedar desain visual aja, tidak melulu seperti itu. Oke. Tapi kita tahu bahwa kalau kita bicara soal brand, kan lekat kaitannya dengan tampilan visual. Padahal kita tahu nih, kalau misalnya brand kan contoh personal branding. Misalnya saja kita tahu ada influencer Atta Halilintar yang personal brandingnya itu dulu selalu pakai headband, ada tagline gitu kan, siap gitu kan ya. Lalu juga misalnya Fajar Sad Boy, itu kan personal brandingnya dia selalu berwajah sedih misalnya begitu. Tapi itu bisa berubah seiring dengan jalannya waktu. Nah, itu gimana? Artinya sebuah brand itu tidak melulu stagnan, seperti itu, bisa dinamis. Sebenarnya brand itu kalau kita ngomong brandnya, brand itu adalah sesuatu yang dibangun secara pelan-pelan mulai dari awal sampai nanti kita ke customer. Jadi sebenarnya yang orang-orang teman-teman harus pikirkan itu, brand itu sebenarnya ada dua korelasi. Satu produk yang sering dilupakan orang, satu itu customer sebenarnya. Nah, gimana cara korelasinya ini? Nah, dalam arti sebenarnya kalau kita ingin membangun sebuah branding yang bagus, maka kita harus konsisten sebenarnya. Konsisten kenapa? Karena membangun korelasi dengan customer itu bukan sesuatu yang gampang sebenarnya. Tapi memang brand bisa dinamis ketika dia ada di satu posisi yang sekiranya ini hubungan mereka dengan customer ini jalan di tempat aja nih, butuh sesuatu yang baru. Butuh yang update kan? Butuh yang update. Iya, karena itu tadi misalnya ketika akhirnya saat ini misalnya contoh Atta Halilintar, dia merubah personal brandingnya, bukan lagi pakai headband gitu kan. Sekarang sudah tampilannya seperti ini, artinya bisa fleksibel, dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Memang ada sedikit perbedaan antara branding produk sendiri dengan personal branding. Kalau dari personal branding sendiri memang bisa sangat dinamis mengikuti dari personalnya sendiri, karena kita ketahui ya, personal itu bakaran fluktuatif dan bisa berubah sewaktu-waktu itu. Dan itu akan sangat berbeda ketika akan jatuh ke produk, karena produk itu sesuatu yang tidak bisa berubah kecuali memang ada strategi dari produknya sendiri untuk membuat sesuatu yang baru. Misalnya seperti kayak iklannya dari Aqua misalnya, seperti itu ya. Aqua pada akhirnya itu kenapa sih bisa tiba-tiba ngeluarin produk yang yang secara kemasan itu sampai bening kayak gitu, tidak ada labelnya seperti itu. Itu bisa, tapi tidak mengubah branding secara keseluruhan. Seperti itu, Pak. Jadi memang harusnya brand sebuah produk itu harus konsisten. Karena membangun value itu tidak mudah ya. Bukan sesuatu yang mudah. Butuh waktu juga seperti itu. Nah, sebenarnya ciri-ciri brand yang kuat, artinya brand yang bisa meningkatkan nilai jual sebuah produk itu seperti apa sih, Pak Rico? Kalau kita lihat beberapa brand yang besar gitu ya, beberapa brand yang besar itu kalau sekarang kita ngomong identitasnya aja ya, identitas atau kita ngomong logo gitu ya. Logonya yang
beberapa brand itu mulai menghilangkan identitasnya itu dalam artian keribetannya. Contoh Nike gitu ya. Kita contoh Nike. Nike itu kalau kita ngomongin ini dulu harus ada namanya, ya kan? Centang ada namanya di bawah. Terus berubah lagi dicentang atasnya Nike. Sekarang cuman ada centang aja. Nah, dengan slogan itu juga sebenarnya memperkuat citranya kan. Just do it ya, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong sudah seperti identitas itu hanya berupa sampai hanya sebuah logogram, sebuah gambar aja, berarti konsumen itu posisinya adalah sudah loyal. Jadi walaupun sudah melihat logonya aja udah tahu gitu ya, ini sebenarnya mereknya apa gitu ya, warna siapa gitu ya. Itu akhirnya seperti itu. Ya, untuk sampai ke sana kan juga butuh waktu yang lama. Kita contohkan perubahan pun, kalaupun harus merubah, orang sudah aware dulu ataupun orang sudah paham ataupun sudah mengakar bahwasanya warna seperti itu, objek seperti itu punyanya ini seperti itu. Sehingga kedepannya walaupun identitas, kalau kita ngomongin ke arah brand namanya logogram yang ada kayak contoh Nike itu sudah dihilangkan, orang sudah paham ini punyanya Nike. Jadi artinya brand yang kuat itu dia harus punya logo yang udah diingat. Kalau udah diingat. Salah satunya. Oke. Ayu dia mau nambahin. Iya, bener banget yang katakan Pak Riko. Jadi ibaratnya brand itu adalah sebuah identitas. Jadi kalau identitas itu pasti akan melekat kuat di produk tersebut. Jadi benar kata Pak Riko, meskipun ada beberapa hal yang dihilangin di situ, ketika kita sudah mengetahui identitas dari warnanya misalnya, atau beberapa bentukan dari logogramnya itu tadi, kita udah mengetahui, oh ini produknya Nike misalnya, atau bahkan di kayak online shop itu sudah mengetahui kalau misalnya produknya Shopee, identitasnya warna apa nih, orange, Tokopedia hijau, bisa seperti itu. Dan kalau menurut saya pribadi juga, saya juga mengkategorikan kalau misalnya brand itu akan melalui 3 tahap nanti. Yang pertama hanya orang sekedar pengen tahu aja. Tahapan selanjutnya adalah repeat order. Dan yang tahapan ketiga itu yang tahapan yang tinggi itu adalah loyalitas. Dan di atasnya itu lagi ada loyalitas itu tadi, nanti ada ketika kita nanti sudah menjadi bagian dari brand tersebut. Jadi ketika kita ditanyain tentang produk itu, kayak kita ngebela dari produk tersebut. Nah, itu tingkat tertinggi dari suatu branding. Itu sudah mencerminkan bahwa itu adalah gambaran dari brand yang kuat gitu ya. Itu sudah membuat orang itu sudah melalui step sampai tertinggi, sudah loyal. Loyal, di atas yang loyal sampai membela. Saya pengguna iPhone nih, saya bakalan ngebela iPhone sampai titik darah penghabisan seperti itu. Nah, kalau sebuah brand tujuannya itu adalah bisa untuk meningkatkan nilai jual sebuah produk. Artinya kalau saya jualan minuman, saya jualan Sinom nih misalnya, gitu kan? Saya jualan Sinom tanpa brand sama jualan Sinom dengan brand pasti akan berbeda. Nah, ada nggak tips buat saya untuk membuat brand saya itu lebih menarik dan akhirnya dibeli sama banyak orang? Salah satunya kan kalau kita ngomongin yang dikatakan mbaknya adalah Sinom gitu ya. Berarti kan kita harus melabeli itu dulu kan ya. Banyak orang jualan Sinom. Betul. Tetapi apa yang membedakan kita dari Sinom yang lain? Nama dulu deh gitu kan. Nama dulu, label gitu kan. Label. Terus kita apakah kita ngomongkan janji? Mungkin kalau kita sekelas UMKM, orang tahu Sinom itu manfaatnya apa untuk orang Indonesia ya. Khususnya untuk orang Indonesia. Tetapi apa yang membedakan kita? Mungkin dari kemasannya. Kita ngomongin kemasannya, kita ngomongin labelnya, namanya yang unik, yang gampang diingat. Sehingga orang itu ketika Sinom yang ini ya, aku lebih suka Sinom yang ini. Kenapa? Bisa jadi orang melihat Sinom desainnya itu lucu, bisa jadi orang tertarik karena mungkin labelnya itu meyakinkan gitu kan, namanya. Yang lainnya bisa jadi karena
konsumen itu memilih karena brandnya sama, tetapi dia lebih memilih pada manfaatnya seperti itu. Itu sih yang bisa kita up ketika kita, contohnya kita punya merek Sinom seperti itu ya. Yang pertama ya kembali lagi label itu yang awal gitu, karena brand itu yang orang gampang ingat, merek A, merek B, merek C seperti itu. Jadi sebaiknya nama unik, kemudian desain menarik, dan juga manfaatnya sekalian gitu ya. Jadi Ya, satu ditempatkan dalam sebuah label. Jadi biar lebih jadi nilai jual yang membedakan dengan yang lain. Iya. Oke. Nah, kalau bicara soal technical, tadi kan sudah disinggung kalau untuk membuat sebuah brand namanya simple dan ingat. Nah, kalau soal desain sendiri ini kan banyak nih teman juga dari fakultas desain komunikasi visual gitu kan, kasih tahu warna apa sih yang cocok ini. Jadi saya mau bikin logo gitu ya, warna apa sih yang cocok buat bisnis gitu. Apa sih? Itu juga sudah kita sering, karena kita juga sebagai apa ya, jurusan desain komunikasi visual, yang dimana itu juga kita salah satu yang mengedepankan visual dan komunikasi. Jadi visual dan komunikasi. Jadi itu misalnya kayak tadi pertanyaannya Mbak Fania terkait warna ya. Iya. Itu juga akan ada psikologi warna juga di situ. Ada maknanya kan? Ada Tiap makna. warna pasti Tiap punya warna makna. pasti ada makna. Nah, gimana? Nah misalnya ya, warna yang biru misalnya, warna biru itu akan menandakan sesuatu yang bisa dipercaya, kalem dan tenang, misalnya seperti itu. Maka cocok-cocok untuk beberapa produk atau perusahaan yang kira-kira itu nanti mereka itu memiliki berusaha untuk menimbulkan kepercayaan ke masyarakat seperti itu. Salah satu produk-produknya yang tenang seperti itu. Contohnya apa nih kalau biru? Ayo deh. Kalau biru kita ngomong produk ya kayak close up ada yang biru itu. Biru dan hijau warna-warna yang tenang seperti itu. Itu warna-warna yang image-nya Image-nya tenang. itu adalah berupaya untuk ini loh, produk yang terpercaya gitu Ya, ya. Image yang seperti itu gitu ya. benar banget. Oke. Kalau warna-warna terang gitu, kuning, orange, gold, merah gitu cocok nggak sih? buat Cocok logo? juga. Jadi menurut riset juga, ini juga ada riset. Jadi beberapa warna yang terang seperti merah, Ya. kuning, Ya. terutama di kuning itu secara riset itu sudah terbukti cocok di makanan. Cocok di makanan. Kenapa ya? kok bisa cocok di makanan? Kenapa? Warna-warna seperti itu menimbulkan hasrat untuk mengkonsumsi sesuatu Iya. atau bagaimana? Karena warna kuning secara riset itu memang menimbulkan perasaan lapar. Perasaan lapar. Iya. Oh, Kayak oke. Ada beberapa juga mungkin yang tambahkan-tambahkan. Iya. Ya kalau kita apa yang disampaikan oleh Bapak Delon itu jelas beberapa warna gitu, beberapa warna yang kita tahu akhirnya banyak ditiru adalah kalau kita melihat merek besar gitu ya, dengan bentuknya M atau dengan bapak tua gitu ya, bapak tua gitu ya. Akhirnya yang menggunakan adalah warna merah kan, warna kuning seperti itu. Akhirnya atau warna merah yang agak kegelap, agak kecoklat seperti itu. Jadinya kebanyakan rata-rata yang berkaitan dengan produk makanan itu larinya ke arah-arah warna-warna seperti itu. Karena memang menimbulkan eye catching gitu ya. Orang akan pengen, dalam artian pengen itu kayaknya menarik deh gitu ya. Kayaknya saya pengen mencoba deh makanan gitu, seperti itu. Hanya sekedar warna loh, padahal kita ngomongin warna ya. Menarik ya, tadi juga ada merah cabai misalnya, terus ada merah tua. Nah itu beda nggak sih maknanya itu kalau di bisnis makanan misalnya? Ada nggak yang membedakan? Kan macam-macam ya. Bisa. Ya. Itu juga akan terkait juga dengan identitas sebenarnya. Oke. Biru juga nanti antara produk satu dengan produk lainnya itu nanti meskipun mereka sama-sama biru, nanti ternyata tonnya ada yang berbeda nih. Itu bisa menjadi identitas juga. Jadi secara misalnya ton warna itu nanti memang ada dari segi CMYK-nya. Jadi itu nanti yang bisa menjadi suatu identitas juga, bisa ditaruh di kemasan atau bisa ditaruh di beberapa media lainnya.
Kalau maknanya gimana? Kalau maknanya biasanya nanti lebih ke Tetap sama, arah tetap Itu induknya sama sebenarnya biasanya. intinya. Iya, heeh. Kan tadi bisa membangkitkan nafsu makan gitu Iya. ya. Warna kuning misalnya. Mm. Apakah warna kuning muda dan kuning tua itu bisa punya beda makna? Bisa ketika nanti produknya itu akan berbeda misalnya. Kalau misalnya nanti ada saya mengeluarkan produk untuk yang memang anak muda, maka warna kuning itu bisa berarti kegembiraan seperti itu. Bisa juga. Oke, menarik sekali ya. Nah, kalau teman-teman dari DKV sendiri selama ini pengalaman di perkuliahan, sudah pernah nggak bikin-bikin project gitu ya, dengan branding atau seperti apa? Jadi bisa diceritakan ya, bisa Mbak Atal atau Mas Geri. Oke, baik. Kalau dari saya pribadi, kebetulan pernah berkesempatan untuk melakukan branding UMKM dengan Pak Riko juga. Waktu itu kami tergabung dalam satu program pengabdian masyarakat, yaitu yang bisa dilihat di depan ini, yaitu membuat packaging dan juga bisa dibilang membranding dengan menggunakan visi misi dan juga produk yang mereka buat. Nah, untuk mungkin Mbaknya bingung ya, kenapa kok ini kebab tapi desainnya super grafisnya lebih ke mengarah Jepang-Jepangan seperti itu. Nah, itu karena memang dari kami sendiri melakukan riset bahwasanya ini kan memang yang dijual adalah kebab. Kebab merupakan produk dari Timur Tengah. Namun untuk UMKM yang kami riset ini menggunakan isian daging slice dan juga untuk bumbu-bumbunya, saus-sausnya itu menggunakan saus-saus Jepang. Jadi tidak menggunakan saus-saus biasa. Nah, untuk menggabungkan hasil produk dan juga visi misi tersebut, kami akhirnya mencantumkan dari produknya ini, dari packagingnya ini, yaitu menggunakan super grafis elemen yang memang menunjukkan Jepangan itu tadi, namun tetap memasukkan elemen kebabnya tersebut, seperti itu. Wow, luar biasa. Pada waktu itu permintaan dari UMKM-nya sendiri atau bagaimana? Jadi kalau untuk tugas mendesain kan adalah tugas kami ya, itu merupakan ranah dan porsi kami. Jadi kalau untuk dari UMKM-nya sendiri hanya menjelaskan bahwasanya kami menjual ini dengan mungkin ingredients-nya seperti ini, visi misinya kami seperti ini, dan mungkin adalah 1-2 harapan, misalnya nanti kepengennya packaging-nya terbuat dari kerdus supaya reusable atau seperti apa, seperti itu aja. Oke, jadi semua dibebaskan ya sama DKV untuk mengkreasi gitu ya. Oke, tantangannya apa pada waktu branding? Kalau untuk tantangannya sendiri mungkin lebih ke ngeposisiin kita ngebuat packaging ini supaya sesuai dengan sasaran target dan juga positioningnya UMKM tersebut. Nggak mungkin kalau misalnya kita mendapatkan UMKM pinggir jalan namun packagingnya semahal misalnya kardusnya Jeko misalnya seperti itu. Kan itu juga rasanya jomplang banget. Nah, itu mungkin tantangan yang lumayan cukup menguras pikiran juga supaya gimana caranya tetap bagus, tapi ketika audiens melihat itu nggak takut, wah ini harganya mahal seperti itu. Artinya faktor biaya juga dipikirkan Iya. dari awal. Oke, kalau Mas Geri sendiri, apa nih? Kalau untuk saya sendiri, kalau proyek dari kampus ya, ini berhubungan dengan tugas juga. Kapal laut itu di DKV Piktogram itu saya juga ambil dari salah satu yayasan atau rumah ibadah. Jadi ini bukan UMKM, tapi ini lebih ngomongin ke gimana saya nge-branding signage. Signage itu seperti hiasan atau logo atau tanda-tanda di dalam suatu lingkungan. Itu kita branding sesuai dengan identitas yang dimiliki dari rumah ibadah tersebut. Misalnya dari visi misi, kita bisa lihat dari visi misi, terus kita bisa lihat dari logo yang sebelumnya, kita bisa lihat juga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Itu bisa membuat atau membangun sebuah citra dari rumah ibadah tersebut. Oke, jadi waktu itu ada semacam pembicaraan khusus ya, Iya, survei gitu ya. Betul, ada risetnya juga. Oh, oke, Gitu. tantangannya apa itu? Tantangannya sih lebih ke, kalau Atal mungkin lebih mudah ya, karena produk ada sesuatu yang output kan. Kalau untuk rumah ibadah sendiri kan outputnya mungkin di kegiatan, jadi bukan sebuah produk yang dikeluarkan. Artinya Gitu. kalau signage itu berarti lebih ke seni menyampaikan gitu ya? Iya, Bukan ke desainnya ya? Atau ada desain- juga? ada desainnya. Oke. Jadi kayak ada apa namanya,
Contohnya gimana? grafis. Contohnya. Contohnya mungkin misal seperti tulisan toilet gitu. Nah, tulisan toilet itu gambar, kan toilet ada gambar pria dan wanita. Nah, itu kita desain, bukan sekedar ngasih tulisan toilet pria, toilet wanita, dan bukan sekedar logo ada gambar pria ada wanita, tapi di dalamnya juga kita menyesuaikan dengan misal visual identitasnya dari rumah ibadah tersebut. Misal rumah ibadah tersebut pengennya gini, nah kita buat sesuai dengan identitasnya dia gitu. Jadi lebih ke science seperti itu Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini kan teman-teman yang sudah kuliah di Fakultas DKV gitu ya. Tadi kan udah diceritain nih pengalamannya untuk membranding udah UMKM, membranding rumah ibadah. Tapi sebenarnya seasik apa sih kuliah di DKV itu? DKV UHW. Kalau dari saya sendiri bisa dibilang asik banget karena kalau selama ini stigma masyarakat kan bisa mengatakan DKV itu hanya tukang gambar-gambar aja. Terus mungkin bisa dibilang masa depannya juga cuma gambar-gambar aja. Tapi selama saya berkuliah di sini selama 5 semester, yang dipelajari ternyata nggak hanya dalam lingkup menggambar saja, tapi juga seperti ini tadi mendesain, terus bikin logo, ada fotografi juga, terus ada produksi iklan, film, dan masih banyak lagi. Nah, di situ juga tentunya nggak hanya asal buat, tentunya kita juga perlu untuk riset langsung, riset dari jurnal, bisa dengan arahan dari bapak dosen juga seperti itu. Oke, kalau Mas Gary masuk apa tuh? Sebenarnya asik banget ya. Seperti sama seperti kata Atala tadi. Iya. Saya di sini jujur belajar banyak karena dulu sebelumnya memang saya sudah belajar desain, tapi tidak sedalam yang saat ini. Jadi kayak sekarang itu kita belajar kayak psikologi, warna itu kan tadi juga dibahas kan, ada sesuatu di dalamnya yang sesuai dengan identitas dari perusahaan atau produk itu. Jadi kita istilahnya kalau sekarang kita membuat sesuatu itu tidak sembarangan. Gitu. Luar biasa keren ya. Iya. Mata kuliahnya aplikatif dan juga bisa membuat mahasiswanya itu kreatif dan juga inovatif. Betul. Luar biasa. Oke, pembahasan tentang brand masih belum selesai ya. Tapi sayangnya kita akan break dulu untuk jeda iklan dan nanti kita akan lanjut lagi. Dan pemirsa, kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya. Setelah yang lewat berikut ini tetap di Bincang Bisnis. Ya pemirsa, masih di Bincang Bisnis, masih bersama Universitas Hayamuruk Perbana Surabaya. Oke, kita masih bicara soal branding. Nah, ini biasanya nih, Pak Riko, Pak Yuda, Mas Gary, Mbak Atala, kalau UMKM ini kan budgetnya terbatas, gitu ya. Tapi pengen bikin logo itu yang bagus, menarik, kelihatan mahal. Tapi yang pastinya juga lagi-lagi menyesuaikan dengan produknya seperti apa. Nah itu gimana nih? Ada tips-tips nggak? At least bisa merepresentasikan produknya tapi harganya itu nggak mahal. Kan kalau bikin desain bagus kan pasti mahal ya? Pasti. Kalau misalnya kita, saya pribadi juga pernah bekerja di salah satu agensi sebenarnya. Kalau misalnya kita akan berbicara tentang biaya, memang kalau membuat satu brand itu memang tidak mahal. Tapi ada peribahasa mengatakan selalu ada jalan ke Roma. Gitu. Ada banyak jalan untuk menuju ke sana. Dalam arti juga branding itu bisa dimulai dari sesuatu yang simple sebenarnya. Tapi kalau bagi saya pribadi memang bisa diawali dari logo memang. Tapi membuat logo itu kalau bisa memang dipercaya ke orang-orang yang memang sudah kompeten.
Dalam arti juga nanti di luar sana juga untuk biaya pun membuat logo sebenarnya itu fluktuatif. Ada yang juga menarikkan misalnya antara di harga misalnya 200.000 itu ada, 500.000 itu ada, 1 juta itu ada. Itu akan bisa disesuaikan dengan tingkat biaya yang kita punya. Dalam arti itu nanti juga disesuaikan dengan riset sebenarnya. Jadi untuk membuat satu logo memang kebanyakan orang hanya bikin apa adanya itu. Kalau misalnya kita budgetnya kurang, ingin bikin apa adanya, itu memang bisa menggunakan beberapa platform-platform online yang sudah menyediakan untuk logo. Tapi kalau misalnya kita ingin sesuatu yang jangka panjang, alangkah lebih baik memang kita meng-hire dari seorang desainer untuk membuat sebuah logo. Tapi disesuaikan dengan budget masing-masing. Dan nanti untuk pengembangan dari logo tersebut nanti bisa ada ke produk kemasan itu tadi, ke label. Itu yang nanti salah satunya juga nanti akan ada hubungannya dengan beberapa produk yang di depan ini ya. Seperti contohnya ini produknya Pak yang dikerjakan sama Pak Riko dan Mbak Atala yang di sebelah kiri ini. Dan salah satu ini juga yang saya kerjakan di salah satu juga pengabdian masyarakat. Oh, seperti ini. Nah, kalau yang ini yang dari saya ini. oh iya. Ya. Jadi ini salah satu produk sebenarnya ini untuk UMKM di Blitar. Beliau juga sebenarnya sebelum membuat ini yang dari kencur ini produknya adalah kencur ya. Jadi beliau menjual kencur dalam bentuk sachet-an sebenarnya. Komitmen mereka di situ dan sebelumnya mereka sebenarnya sudah berusaha untuk menjual produk itu, tapi mungkin masih belum dikenal oleh masyarakat karena mereka hanya menjualnya itu produk polosan seperti itu, Mbak. Awalnya polosan. Tanpa logo, tanpa brand, cuman hanya ada tulisan Busobah dengan sebuah label kecil yang cuman hitam putih seperti itu. Kemudian kita tawarkan, gimana kalau kita ingin membuat suatu perubahan, kita masukkan branding ke produknya dari ibu ini tadi. Kita coba buatin logo seperti ini, kemudian kita coba buat desain yang menarik karena sebelumnya kan cuman kayak apa ya, plastik gula seperti itu. Jadi kita coba buat produk yang lebih higienis seperti ini. Kenapa? Tujuannya nanti bisa lebih dipercaya orang lain juga. Dan ini pun secara produksi juga nggak terlalu mahal. Karena ya? masih terjangkau. Kalau dibandingkan dengan beberapa misalnya packaging yang mahal-mahal, kita tidak perlu, kita cukup bisa gunain seperti ini. Jadi kembali lagi menyesuaikan budget juga bisa menyesuaikan budget dengan desain yang mungkin juga sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Dari logonya sendiri juga bisa kita lihat di sini juga nanti ada logo, bentuknya logo seperti ini. Kemudian kita bikinkan tagline. Selain dari tagline, kemudian kita bantu untuk desainkan dari segi produknya ini sendiri, mulai dari bahannya juga seperti apa, seperti itu. Iya. Dan ini juga ada identitas warnanya juga yang bisa membedakan antara produk satu dengan produk lainnya. Misalnya ini kayak satunya kencur dengan produk putih seperti ini, satunya kunir dengan produk ungu seperti ini. Yang tujuannya bisa menimbulkan identitas nanti supaya orang tidak bingung ketika memilihnya. Jadi memang paket komplit ya. Brand itu tidak hanya nama, tapi di dalamnya ada value, terus juga desain visualnya dan juga itu tadi sampai ke packagingnya. Sampai ke packaging. Dipikirkan. Sama kayak packagingnya Pak Riko. Luar biasa. Pak Riko dia mau nambahkan? Kalau kita lihat kalau yang beberapa dari produk ini sebenarnya ini satu produk. Tapi ketika kita menjadi desainer gitu ya, kan kita tidak hanya menawarkan satu. Dia tidak hanya menawarkan satu desain, tetapi alternatif desain. Sehingga ketika kita sama mitra, kita ngomongnya mitra ya, bukan klien ya gitu ya. Mitra itu ada istilahnya komunikasi. Jadi sebenarnya kalau ini awalnya dulu kemasannya hanya seperti hanya logo aja, terus kemasannya yang bisa dibeli di pasaran gitu ya. Dari di pasaran hanya dikasih
stiker kecil seperti ini, ya, stiker kecil dari produknya gitu ya, produknya. Padahal kalau dari wawancara atau ini adalah mitra dari koperasi Surabaya. Jadi produk ini sebenarnya sudah istilahnya lumayan levelnya gitu ya, lumayan levelnya. Iya, tetapi ketika kita lihat kemasannya adalah kemasan yang ada di pasaran hanya dikasih stiker aja kecil gitu. Maka dari situ terus kita mencoba untuk menawarkan gitu ya, istilahnya ngobrol, akhirnya ada pesan yang mau dia, pokoknya bagaimana produk ini menunjukkan fusion antara kebab dengan budaya Jepang seperti itu. Akhirnya kita mencoba untuk istilahnya mendesainkan, istilahnya membantu mitra mendesain seperti ini, kita tawarkan gitu ya, dengan simbol-simbol yang ada, dengan warna-warna gitu kan, dengan warna-warna yang sebenarnya warna ini ada beberapa warna yang memang pesanan dari owner ataupun dari mitra gitu ya. Jadi kita mencoba memasukkan, tetapi kita ngasih istilahnya alternatif lain gitu ya, sehingga ketika kita memajukan seperti ini gitu ya, ini lebih seperti ini lebih elegan atau seperti apa gitu ya, maka dari situ mereka akhirnya memilih salah satu dari ini untuk diproduksi. Nah, kembali seperti apa yang disampaikan tadi, logo itu gimana sih gitu kan ya, kadang-kadang gitu. Kalau UMKM biasanya sama, banyak istilahnya, kalau kita ngomongin logo itu ada istilahnya logo generik. Jadi logo generik itu logo yang memang sudah ada di pasaran dan memang hakinya tidak ada, bebas untuk diganti namanya gitu. Tetapi kalau untuk jangka panjang, alangkah baiknya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dewan, karena ini berkaitan dengan brand, berkaitan dengan produk untuk jangka panjang, sehingga orang sudah paham dengan merek itu tanpa harus mengganti logonya ke depannya gitu. Akhirnya kan lebih baik adalah ke istilahnya ke orang yang tepat, dalam artian ke desainer, jadi memang ke desainer produk dan sebagainya, itu untuk jangka panjang. Kalau kita ngomongin tentang mahal apa enggaknya, kita ngomong sama fluktuatif ataupun kebutuhannya untuk apa, untuk hanya sekarang atau sampai 10-20 tahun ke depan seperti itu. Nah, itulah yang kadang-kadang kita sebagai seorang desainer itu mencoba mengedukasi bahwasanya logonya buat apa sih, atau buat sekarang aja terus besok nggak dipakai, besok ganti lagi, atau buat untuk 10 tahun 20 tahun atau gimana, seperti itu. Nah, dari situ kita tahu bagaimana karakteristik produsen ataupun karakteristik yang punya merek itu, nanti dia senang dengan produknya sendiri atau hanya saya bikin ini hanya untuk have fun aja gitu kan. Ada yang seperti itu kan kadang-kadang gitu. Yang penting saya punya merek, nanti kalau ada pameran saya ikut, setelah itu hilang gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang sangat disayangkan sekali kayak gitu. Makanya kalau kita ngomong identitas ataupun logo, bahwasanya ya untuk UMKM kadang-kadang kita mengedukasinya dari sisi itu. Ini kan untuk jangka panjang, seperti itu. Dari situ biasanya adalah dia akan berpikir, oh ya, apakah nanti kalau produkku sudah besar, saya pengen ganti logo lagi, saya kembali dari nol lagi untuk memperkenalkan, walaupun juga bisa buat faktur biaya dan akhirnya wasting time gitu, kembali ke nol lagi akhirnya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan sih kalau untuk sebuah produk yang seperti ini. Jadi sekali lagi memang tidak terlepas juga masalah budget, ya dipertimbangkan juga ya ke depannya seperti apa. Pengennya brandnya ini tetap eksis atau mau diganti lagi. Nah, kembali lagi. Fungsi sebuah brand. Ini tadi kan sempat dikatakan bahwa bisa untuk meningkatkan nilai jual dari sebuah produk atau layanan. Nah, kaitannya dengan hubungan dengan pelanggan ini seperti apa? Karena tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Yuda ya, bahwa ini tuh kaitannya panjang.
brand itu harus konsisten karena ada hubungannya dengan pasar. Gimana? Kalau saya ibaratkan itu, brand itu adalah sebuah janji. Iya. Janji produk tersebut itu ke masyarakat. Makanya yang sebenarnya yang perlu digali dan yang salah kaprah orang itu akan selalu tolak ukurnya itu ke produknya, produk sentris namanya. Mereka itu merupakan dari customer sentris. Itu kesalahan yang paling pertama. Iya. Akhirnya ke produk sentris bagi mereka itu yang berlaku hanyalah mahal atau enggaknya gitu. Iya. Padahal ada sesuatu yang bisa dibina ini sebenarnya dengan cara yang tidak selalu mahal misalnya. Misalnya kalau ada beberapa penggiat dari praktisi branding itu yang ngomong, kamu bisa melakukan sesuatu perubahan di brand itu hanya dengan sikap aja misalnya kayak gitu. Misalnya ada salah satu toko itu yang menyiapkan makanan cepat saji. Ya. Itu kan nanti banyak ya saingannya kayak gitu. Gimana nih supaya saya bisa bersaing dengan beberapa produk lain? Dikasih tantangan. Saya suruh kamu semua orang yang ada di situ, grup situ, senyum mulai dari pagi sampai malam. Dah, disuruh senyum apapun yang terjadi. Itu nanti bisa membawa perubahan. Itu bisa membawa perubahan. Kenapa? Karena yang dibina adalah hubungan dengan customer itu tadi. Mindsetnya itu, kita itu ingin menjadi apa sih di mata customer itu? Produk kita ini. Misalnya produk ayam goreng itu tadi, kita pengen jadi produk ayam goreng seperti apa ini? Yang di mindset, yang tertanam kuat di mindset pedagang. Sebenarnya bisa dimulai dari situ dulu. Karena pada hakikatnya semua beberapa penggiat branding itu akan selalu ngomong seperti itu. Logo itu sebenarnya bagian akhir saja. Logo itu memang kayak panglima perang, tapi bukan sesuatu yang utama. Hubungan relationship ke customer itu yang lebih bagus. Kita ingin menjadi posisi apa nih di customer kita, benak customer kita. Misalnya kayak ada beberapa produk-produk juga kayak misalnya nanti kayak contohnya misalnya kayak tadi Sinom ya. Sinom itu ada banyak. Nah, Sinom seperti apa nih? Bisa Sinom yang kesehatan. Bisa Sinom yang rasa. Bisa Sinom yang ternyata memiliki varian lain gitu loh. Mix and match misalnya seperti itu. Nah, kita pengen seperti apa benak masyarakat. Itu dulu yang sebenarnya perlu dibangun. Seperti itu. Jadi tidak hanya melulu produk, tapi kita memikirkan bagaimana hubungannya dengan pelanggan, membangun kepercayaan. Itu ya. Dan kita juga perlu melihat perilaku konsumen kita. Karena itu akan sangat berhubungan dengan target market kita. Target market yang lebih spesifik itu jauh lebih mudah dicapai ketimbang kita menyasar target yang terlalu luas seperti itu. Jadi perilaku konsumen juga nanti bisa dilihat saya akan menentukan suka orang yang sinom dengan rasa yang mix and match misalnya kayak gitu. Atau saya pribadi yang saya akan menyasar orang sinom dengan yang lebih mementingkan dari kesehatan. Maka saya akan menambahkan beberapa ingredients tadi yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi memang pertama juga yang sangat penting juga produk knowledge itu tadi. Kita memang harus paham produk kita ini apakah sudah sesuai dengan target kita atau dari konsumen kita. Nah, kalau ngomongin soal branding memang luas ya. Target market, hubungannya dengan pelanggan seperti apa, dan juga pasti kaitannya dengan promosi. Karena kan nggak jauh-jauh dari itu ya. Apalagi sekarang eranya media sosial. Kita tahu bahwa pengaruh di media sosial itu sangat besar dalam membentuk opini. Nah, ini penting ya kaitannya dengan branding, terutama untuk produk-produk UMKM. Nah, sejauh ini apa sih peran media sosial dalam membranding sebuah produk? Mungkin bisa dari teman-teman mahasiswa dulu deh. Iya. Kalau dari sisi anak muda gimana nih? Penggiat media sosial. Media sosial sendiri memang dampaknya besar banget ya untuk sekarang, apalagi untuk kalangan kita ini anak-anak muda ya. Nggak lepas dari gadget pasti. Nggak lepas gadget, apalagi sekarang udah banyak platform Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu
benar-benar membantu UMKM sebenarnya kalau mereka memanfaatkan dengan baik sosial media ini. Jadi di dalam UMKM tersebut sebenarnya nggak cuma produknya aja yang dibagusin, tapi branding di sosial media, image yang kita bangun di sosial media itu mau seperti apa gitu. Jadi ada yang dia di sosial medianya care dengan perusahaannya, care dengan customernya tadi, atau ada yang memang fokus di produk-produk tadi tersebut. Jadi lebih ke ada yang lebih fokus untuk membrandingkan produknya kayak gitu. Oke, kalau Mbak Tala gimana? Kurang lebihnya sama. Untuk sosial media tentunya sekarang sangat membantu banget, karena dengan sosial media kan kita bisa memperluas jaringan juga, networkingnya semakin luas, apalagi dengan TikTok yang cakupannya lebih luas juga. Melalui FYP kita hanya modal ngefoto atau ngevideo produk, nanti bisa sampai ke seluruh penjuru di Indonesia misalnya seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita juga, terutama bagi kami yang anak muda ini, untuk bisa memanfaatkan sosial media nggak hanya untuk upload aja, tapi juga bisa gimana caranya ada feedback yang positif juga seperti itu. Nah, saya penasaran nih, kalau dari kacamata anak muda ya, konten yang powerful itu apa sih untuk branding sebuah produk atau layanan gitu? Apa yang kira-kira yang powerful? Mungkin kita bisa lihat dari kebiasaan orang-orang dulu ya. Mungkin konten-konten yang powerful itu contohnya mungkin apa yang orang suka. Misal ada yang nari-nari, mungkin kan banyak tuh sekarang banyak gimmick-gimmick yang ada di sosial media yang kita temuin ya. Nah itu bisa jadi bisa jadi untuk menarik masyarakat gitu loh, untuk melihat produk yang ada di sosial media itu. Jadi tidak melulu di dalamnya produk. Jadi ada gimmick-gimmick yang mungkin lucu-lucuan di situ, supaya bisa orang itu nggak bosen. Jadi ada yang ditampilkan gitu di situ. Gimmick ya, supaya menarik customer ya. Betul. At least paling enggak ya lihat pasti promonya gitu ya. Iya, betul. Kalau dari kacamata Mbak Atana apa? Terlepas dari tadi cara untuk marketingnya ya dengan gimmick itu tadi, juga tentunya kita juga harus memperbaiki terlebih dahulu dari desain-desainnya, supaya nanti ketika sudah dipubliskan ke sosial media, orang itu akan tertarik. Kalau misalnya kita tetap mempromosikan produk kita menggunakan desain yang era lama, misalnya kalau anak zaman sekarang kan bilangnya ini desain 90-an misalnya kayak gitu, terlalu tua kan akhirnya anak muda nggak akan tertarik untuk beli, atau bahkan anak muda nggak tertarik untuk menularkan, mengajak temennya untuk ayo beli ini loh karena packagingnya bagus, kan seperti itu sekarang. Nah jadi marketing word of mouth itu juga sangat penting banget dengan cara itu tadi, seperti itu. Ternyata begitu ya Pak Yuda, Pak Riko, ini kacamatanya murid-muridnya nih. Tapi kalau dari kacamata dosennya gimana ini? Konten yang powerful apa nih di media sosial? Gimmick juga, desain juga, apa lagi nih? Yang penting itu udah pasti up to date memang. Up to date. Up to date, karena benar banget yang dari kacamata mereka, terutama yang di generasi muda ini yang lebih update ya. Malah beberapa dari mereka itu malah lebih bagus untuk membuat suatu konten itu yang mengikuti zaman istilahnya, lebih ke arah kayak gitu. Jadi kita pun sebagai pelaku UMKM itu juga mau nggak mau harus ikut up to date juga, mau berkembang gitu. Gimana sih konten-konten yang menarik zaman sekarang? Karena beberapa juga pelaku UMKM sendiri hanya seperti mengupload katalog seperti itu gitu. Jadi beberapa terutama yang generasi-generasi yang baru ya itu akan tidak terlalu tertarik dengan produk-produk yang menawarkan hard selling seperti itu. Iya. Jadi harus ada story-nya yang menarik gitu ya, untuk mereka tonton terlebih dahulu. Ini apa sih maksudnya gitu ya? Gitu tadi ya. Nah, jadi summary-nya gimana nih? Strategi branding untuk UMKM yang baru mulai usaha, dan strategi branding yang seperti apa untuk UMKM yang sudah eksis misalnya? Ini dari saya ya. Kalau kita mulai di istilahnya kita mau bikin produk ataupun mau istilahnya berbisnis atau berwirausaha di istilahnya di UMKM itu, yang pasti kita punya produk apa sih gitu kan.
Kita punya produk apa? Ketika produk itu sudah banyak gitu, kita harus nyari pembedanya, ya kan? Seperti apa yang dikatakan sama Pak Yuda tadi, istilahnya ada value gitu kan, ada value. Ketika kita ngomongin value, kita ngomongin kebab gitu ya. Kebab ini makanan yang kita tahu buahnya gitu ya, kita tahu mereknya banyak sekali dan sebagainya. Tetapi yang membedakan apa sih? Yang membedakan, oh saya pakai daging slice umpamanya gitu ya. Saya pakai daging slice, mahal pasti, kan ya, mahal karena dia sudah tahu segmennya siapa. Akhirnya kita ngomong segmen dengan harga sekian sampai sekian gitu ya. Dengan harga. Tetapi ketika kita ngomongin kita ngomongin harga, berarti kita ngomongin harga yang tinggi umpamanya ya. Saya paham ini harganya istilahnya lumayan gitu ya, lumayan dengan produk yang fusion seperti itu gitu ya. Akhirnya apa yang perlu diperbaiki? Oh, brandmu, merekmu gitu kan. Merek dagangnya dulu, merek dagang harus jelas. Merek dagang harus jelas walaupun jualannya sama, tetapi merek dagangnya A gitu ya. A ini yang seperti apa? A kecil atau A besar kan gitu kan. Ada pilihan. Setelah itu yang membedakan apa? Yang membedakan produkku yang seperti ini gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita ngomongin kemasan. Ketika kita ngomong kemasan, pasti nggak mungkin kan kita jualan sebuah produk hanya diplastikin gitu ya. Tidak diplastikin. Orang pasti akan berpikir walaupun itu UMKM, orang harus memikirkan bahwasanya kemasanku ini istilahnya kemasanku ini menarik, kemasanku ini safety, kemasanku ini istilahnya kalau ini mau dibawa ke mana-mana aman gitu ya. Nah itu. Nah yang selanjutnya adalah kita kadang-kadang berpikirnya adalah buat apa sih kemasan gitu. Padahal ini adalah bagian dari promosi. Kita bayangkan kalau produk ini orang selesai makan, pasti dibuang kan? Nggak mungkin disimpan, dibuang. Ketika dibuang, orang akan mungkin di sampah ataupun mungkin ya ketika di tempat pembuangan akhir atau orang akan melihat ini adalah bagian dari promosi secara tidak langsung, ya kan? Jadi ketika kita ngomong kemasan, orang akan tertarik apa sih? Pasti nyarinya nggak mungkin kan di istilahnya pasti nyarinya kan di Instagram atau seperti itu, di platform-platform seperti itu. Dari situlah adalah istilahnya kita memotong biaya promosi sebenarnya. Kalau kita ngomongin kemasan aja ya, kita ngomongin branding dari kemasan aja gitu ya. Kita sudah motong anggaran yang besar untuk promosi. Padahal hanya sebuah kemasan, tetapi ketika kemasan ini dibuang, orang masih tetap melihat ini ada merek dagang, ada produk apa sih dan sebagainya. Dengan istilahnya media sosial yang masif dan dengan generasi sekarang ini yang istilahnya tidak bisa lepas dari gadget, pasti akan nyari. Jadi strategi ini untuk UMKM yang sudah eksis usahanya atau yang baru mulai usaha? Baru pun bisa. Sebenarnya bisa kalau tapi yang baru pun sebenarnya lebih gampangnya seperti itu. Jadi mulai dipikirkan dari awal. Iya. Tapi kalau sudah eksis usahanya gimana? Lebih kepada loyalitas ya. Lebih berbeda lagi karena dia sudah eksis. Trustnya itu yang ditingkatkan. Jadi trustnya. Iya. Jadi kadang-kadang semakin masif melakukan promosi di media sosial mungkin ya, atau di media promosi lain seperti itu. Jadi kadang-kadang kan gini, merekku sudah besar gitu. Contoh aja ya, kalau kita ngomongin merek yang sudah besar gitu ya, merek ayam geprek yang seperti itu ya, kesalahannya kan sudah jelas. Kalau kita ngomongin kesalahannya, karena dia menggunakan logo yang istilahnya saya bilang tadi logo yang generik gitu ya, logo yang kita bisa beli di internet, kita bisa ngambil dan sebagainya, tinggal ngasih namanya dan akhirnya menjadi blunder ketika dia sudah besar kan, trustnya hilang dan sebagainya seperti itu, akhirnya loss gitu. Makanya kemasan walaupun ini sudah
logonya sama semuanya akhirnya, padahal produk itu sudah besar gitu kan. Siapa sih yang nggak kenal ayam geprek itu gitu kan, pada akhirnya hilang gitu. Hanya karena oke deh kemasan dibuang, wah ini tapi kok yang mana ya, geprek yang ini atau geprek yang itu ya, karena identitasnya sama. Baik. Gitu. Jadi summary-nya adalah kalau untuk strategi branding UMKM yang baru tuh harus dipikirkan mulai dari awal, yang semuanya dari mereknya, logo, desain segala macam, packaging sampai akhir seperti itu ya. Bagaimana cara promosinya? Nah kalau sudah eksis, tinggal menanamkan trust-nya kepada customer. Media promosinya melalui apa? Seperti itu ya. Betul. Oke. Nah ini terakhir nih, ada saran atau tips nih buat pelaku UMKM supaya bisnisnya makin sukses terkait dengan membangun brand. Monggo siapa dulu? Saya ada sedikit tips dan trik nih, terutama buat beberapa pelaku UMKM yang baru mulai. Karena notabene juga saya pribadi juga punya nih banyak rekan-rekan dari sesama kolega yang ingin memulai bisnis, tapi mereka ini nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, tips dan trik yang paling terbagus itu adalah ikut dari komunitas-komunitas sebenarnya. Itu adalah langkah yang paling murah sebenarnya. Karena kenapa? Karena di komunitas nanti itu kita bisa belajar gitu. Yang baru dimulai ini kayak gimana nih? Oh ternyata untuk membangun branding itu kayak gini. Di situ nanti juga kita bisa memperoleh misalnya kayak relasi-relasi untuk bikin logo siapa nih yang oke nih? Oh ini si A. Bikin packaging siapa nih yang oke? Oh ini si B. Nah dari situ kita bisa mulai membangun jaring dan juga nanti membangun beberapa unsur-unsur membangun branding itu tadi. Nah untuk tips yang kedua, untuk yang bagi para pelaku UMKM memang yang sudah memiliki branding yang bagus, memang seperti kata Pak Riko tadi, itu lebih bagus mengembangkan ke istilahnya kayak bisnis digital. Nah bisnis digital ada banyak nih, mulai dari sosial media, silakan dimanfaatkan. Platform-platform dari misalnya kayak online e-commerce, silakan dimanfaatkan, semua dimanfaatkan. Bahkan hanya dari sekedar WA story, itu tolong dimanfaatkan. Apapun digunakan, itu kan juga bukan sesuatu yang mahal sebenarnya. Kita coba bikin story yang menarik, itu sudah menjaring beberapa customer gitu. Jadi nanti di bisnis digital itu kita manfaatkan media-media digital untuk sebagai platform dari marketing kita. Jadi marketing itu yang akan mendukung dari si branding itu tadi. Luar biasa ya, jangan lupa pemirsa untuk bergabung dengan komunitas-komunitas UMKM supaya lebih update perkembangannya seperti apa. Dan satu lagi tadi ya, media promosinya digiatkan, digalakkan seperti itu. Baik, terima kasih para narasumber untuk edukasinya. Wow, hari ini pembahasannya luar biasa masif dan sangat-sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi ya bagi pemirsa yang ada di rumah, terutama bagi para pelaku UMKM untuk bisa membuat usahanya lebih sukses lagi. Baik, demikian bincang bisnis kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Faria Mei, salam Surabaya TV.